Bab 1601, Legiun Naga. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Dalam rampasan Yesuan sebelumnya, ada juga banyak api yang berbeda, tetapi mereka umumnya ditelan langsung. Api tingkat tinggi akan menutupi api tingkat rendah. Pada saat ini, tubuh Yesuan baru ke-41, dan itu terlalu banyak. Selain itu, melahap api, bagi Yesuan, penghasilannya tidak banyak, tetapi bagi pohon tua, manfaatnya tidak bisa kecil. Ini adalah api industri teratai merah ke-33, sangat berharga. Saya tidak menyangka bahwa jiwa distrik tidak akan bisa keluar dari situasi 6 dimensi, itu langka. Tidak, menunggu Yesuan untuk berbicara, ada seseorang yang maju, kakek, tidakkah kamu mengatakannya padaku? Diam, jika beberapa dari kalian menembak, kita harus jatuh hari ini, apalagi api industri teratai merah ini. Kebowen marah. Yesuan melihat pemuda yang tidak mau itu dan kemudian mengangguk, oke, aku terima. Meskipun ini bukan tugas acak, industri teratai merah memang bagus. Tentu saja, yang terpenting adalah Yesuan menebak bahwa naga-naga ini sepertinya sedang dikejar, dan mungkin ada seekor naga yang muncul di jalan pengawalan, yang juga menyelamatkannya dari melihat. Mendengar Yesuan berjanji, mata Kebowen berbinar dan langsung melemparkan lentera api dengan api teratai merah ke Yesuan. Setelah Yesuan menerimanya, dia berkata bahwa dia akan melahap industri teratai merah. Api jenis ini cukup besar untuk pertumbuhan pohon yang lama, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kelompok etnis kita ada di dekat sini, dan akan memakan waktu sekitar 3 hari. Namun, mungkin ada beberapa naga yang mengejar di jalan. Kata Kebowen, 3 hari, ya. Yesuan mengangguk sebuah kalimat. Saat ini, Kebowen sekali lagi berubah menjadi tubuh, membiarkan semua orang menunggangi punggungnya, lalu bergegas. Yesuan dan yang lainnya juga memetik punggungnya dan duduk dengan tenang. Ketika dia dalam pertempuran, dia mendapat banyak keuntungan. Jika dia datang lagi atau 2 kali, dia memperkirakan dia bisa menerobos. Namun, dia lebih berpikir, jalan berikutnya sangat datar, tanpa halangan apapun. Selama periode itu, Yesuan juga mempelajari tentang situasi di pusat Penglai. Pusat Tanah Suci Penglai awalnya berbasis pada Penglai Yaozu, tetapi setelah Kaisar Iblis Penglai Yaozu berada di belakang, Yaozu mulai bersaing untuk mendapatkan posisi iblis. Selama periode itu, keluarga naga memberontak dari Penglai Yaozu, dan mendirikan dirinya sebagai istana sihir naga. Kemudian, tempat-tempat suci lainnya ditempatkan di Tanah Suci Penglai, siap untuk bersaing untuk kepemilikan Tanah Suci Penglai ini. Oleh karena itu, pusat Tanah Suci Penglai dibagi menjadi 2 kubu saat ini. Satu kelompok dipimpin oleh Ksatria Gletser, Penglai Yaozu, dan Istana Tianji. Pihak lain dipimpin oleh orang-orang kuat yang dikirim oleh 3 tempat suci jahat berdarah, jahat, dan erosif. Di antara mereka, keluarga naga memberontak ke tempat suci berdarah. Kali ini, keluarga Tianlong mengeksplorasi distribusi strategis musuh, jadi mereka dikejar. Jika berita itu disampaikan kembali, atasan akan mengirim seorang master untuk menarik benteng-benteng ini dan membunuh banyak musuh. Yesuan tidak tertarik dengan kepemilikan Tanah Suci Penglai. Namun, setelah dia mendengar nama-nama Ksatria Gletser dan Istana Surgawi, dia tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba teringat Glasir hari itu, naga mini keluar dari Glasir-Glasir. Apakah pemilik peri Glasir-Glasir terkait dengan Ksatria Glasir? Bagaimanapun, Glasir-Glasir juga ada di Tanah Suci Penglai. Adapun Istana Surgawi, apakah itu terkait dengan para dewa? Memikirkan hal ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk menelan mulutnya. Aku tidak menyangka bahwa aku telah menghubungi Master. Tingkat ini, sungguh luar biasa. Aku tidak tahu apakah para senior pernah mendengar tentang Tanah Suci Kehidupan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bertanya kepada Kebowen. Tanah Suci Kehidupan, itu adalah salah satu dari 4 tempat paling suci di dunia ini, dan kepemilikannya ada di tangan Kaisar Kehidupan. Jawab Kebowen, salah satu dari 4 tempat paling suci. Yesuan mengernyit, naga mini sebelumnya akan kembali ke kehidupan Tanah Suci. Tanpa diduga, Tianlong mini benar-benar memiliki kepala seperti itu. Kemudian, peri kaca yang membawanya kembali ke bentuk aslinya secara alami memiliki latar belakang, jadi Yesuan menebak bahwa peri kaca ini 80% terkait dengan Ksatria Kaca. Saat ini, dia menanyakan beberapa hal tentang Ksatria Kaca dan Istana Surga.
Namun, meskipun Kebowen hidup selama 1000 tahun, dia tidak tahu banyak tentang kedua kekuatan ini. Dia hanya mendengar tentang namanya. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat diremehkan, mereka semua adalah kekuatan surga, dan dia tidak dapat mencapai kebenaran. Segera, itu adalah 3 hari. 3 hari kemudian, Yesuan berhasil mengawal keluarga Tianlong ke kelompok etnisnya. Dengan cara ini, misi pengawalan Yesuan selesai. Dia pikir dia akan bertemu dengan keluarga naga, sehingga dia bisa membunuh cincin itu, tetapi dia tidak berharap itu akan tenang. Dalam hal ini, Yesuan juga siap untuk pergi, untuk menemukan keluarga naga. Para pendahulu, karena kalian telah kembali, maka aku akan pergi dulu. Yesuan berkata kepada Kebowen. Ini, Kebowenton berhenti, tetapi setelah melihat ekspresi serius Yesuan, dia hanya bisa mengepalkan tangan, terima kasih di jalan ini. Selamat tinggal. Setelah Yesuan selesai, dia pergi dengan 3 pohon tua. Selama pengawalan, dia juga membawa peta titik stagnasi naga ke Kebowen, siap untuk secara pribadi memasuki peningkatan situs pihak lain. Meskipun peta distribusi ini sulit didapat oleh Kebowen dan yang lainnya, tidak masalah jika disebarkan. Bagaimanapun, mereka menyebarkan peta distribusi di sepanjang jalan, sehingga orang-orang iblis lainnya berhati-hati. Namun, tak lama setelah Yesuan pergi, tiba-tiba pasukan naga, dekat dengan kelompok etnis Tianlong Kebowen. Jumlah pasukan naga-naga ini tidak banyak. Meskipun hanya ada 1000 orang, semuanya adalah master. Setidaknya jiwa tidak dapat dipisahkan. Yang dikepalai oleh mereka adalah jiwa dari 7 jiwa. Kelompok etnis Tianlong Kebowen adalah yang terkuat tetapi jiwanya tidak mati. Selain Kebowen, ada 2 master dari kelas yang sama. Setelah mengetahui berita itu, Kebowen memalingkan wajahnya dan dengan cepat membagikan peta distribusi. Itu cara yang bagus untuk mendapatkan peta benteng strategis kita, tetapi bagaimana mungkin kamu tidak bisa lolos hari ini? Bunuh, tidak ada yang bisa dilepaskan. Yang dipimpin oleh naga itu selesai, langsung berubah menjadi tubuh, dan bergegas ke kelompok etnis Tianlong. Menghadapi lawan yang begitu kuat, orang-orang dari kelompok etnis Tianlong semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Meskipun ada lebih dari 100.000 naga dalam kelompok etnis ini, hanya ada 500 dalam jiwa yang tidak hancur. Jiwa tidak menghancurkan 7 surga, dan tidak satu pun dari mereka. Hari ini, sudah selesai. Pergi, pastikan untuk menyebarkan peta. Kebowen menyesap, dan bersama dengan 2 master lain dari kelas yang sama, saling membunuh. Hei, jika kamu membiarkan mereka menyebar, keluarga nagaku takut mati banyak orang, tidak bisa membiarkanmu berhasil. Naga api adalah mulut besar, dan napas langsung keluar. Pada saat yang sama, kelompok naga yang sama di belakangnya, blokir. Kebowen menyesap, dan dia sudah berubah menjadi tubuh. Di hadapan napas naga yang kuat ini, dia juga melecutkan seluruh tubuhnya dan mengeluarkan napas pahit. Naga dan naga adalah 2 cabang teratas dari naga, dan kekuatan mereka sebanding. Sangat disayangkan bahwa saat ini, kelompok etnis Tianlong tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup. Setelah gelombang napas, ada kelompok naga yang jatuh. Pergerakan di sini hebat, seolah-olah akhir dunia adalah hal yang normal. Yesuan, yang baru saja pergi, mendengar gemuruh keras. Tuan kecil, sepertinya kelompok etnis Tianlong mengalami kecelakaan. Pohon mengingatkan. Oke, Yesuan mengangguk dan memikirkannya. Meskipun misi pengawalnya telah selesai, gerakan besar dari belakang kemungkinan besar disebabkan oleh naga yang menyerang kelompok etnis Tianlong. Mungkin, dia tidak perlu pergi ke naga itu sendiri. Pergi. Saat ini, Yesuan langsung membawa pohon 3 ke kelompok etnis Tianlong. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa sudah ada banyak mayat di tanah, hampir semuanya berasal dari kelompok Tianlong. Ribuan naga, cukup untuk kubunuh, teruskan. Yesuan tidak berkata apa-apa, dia memperkirakan bahwa kali ini setidaknya cincin pertama dari tugas judul dapat diselesaikan. Pada saat yang sama, kita pasti dapat menerobos ketiga alam keabadian jiwa. Jangan hancurkan jiwa. Badai tajam, pesta pembunuhan. Yesuan dan yang lainnya menembak sepenuhnya dan langsung memasuki perut musuh. Kaisar licik dan Megatron, yang membuka pertempuran tak terkalahkan, menggandakan semua atribut, ditambah badai pedang dan serangan diam-diam. Ketika pedang darah menyapu masa lalu, mereka mengambil ribuan jiwa dalam sekejap. Hancurkan kehidupan 4 naga. Nilai pembunuhan langsung meroket,
dan pada saat yang sama, peningkatan pesta pembunuhan juga langsung meningkat hingga hampir 2 kali lipat. Anda harus tahu bahwa peningkatan pesta pembunuhan memiliki efek pada badai pedang. Kekuatan badai pedang telah berlipat ganda dalam sekejap. Panggilan, di udara, angin bersiul. Badai pedang baru saja menjarah kelompok naga dan membunuh musuh. Jika iblis-iblis ini tidak berubah menjadi tubuh, begitu mereka menjadi ontologi, maka serangan Yesuan akan menggandakan kerusakan mereka. Apa? Naga yang dipimpin oleh kepala itu terkejut. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa membunuhnya begitu banyak? Tidak hanya itu, tetapi kelompok pedang darah ini juga menjadi ancaman baginya. Pergi. Dia tidak berani tetapi melambat, dan berbalik dan pergi, tetapi ada dua sosok di belakang yang mencegatnya. Kedua sosok ini adalah Sulao dan Kaisar Hantu. Bermain kelompok, aku paling suka, mati. Mulut Yesuan sedikit miring. Saat berikutnya, kelompok pedang darah berkumpul untuk naga pertama. Banyak pedang darah terbang, dan ini adalah naga pertama dan naga yang kuat di samping mereka. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Pertempuran ini berakhir terlalu cepat, dan orang-orang dari kelompok etnis Tianlong tidak bereaksi. Namun, ribuan naga cukup untuk menghancurkan kelompok Tianlong yang beranggotakan hampir 100.000 orang. Tetapi sekarang, ribuan naga ini hancur total dalam waktu kurang dari 10 detik. Perubahan ini terlalu besar, semua orang membuka mulut mereka dan melihat tubuh para naga. Pada saat ini, langit tiba-tiba mengembunkan mata Vientiane, dan kemudian, naga dan lonceng di tubuh para naga semuanya berkumpul menuju Yesuan. Hei, tuan rumah menerobos, dan arus adalah jiwa keabadian. Hei, roh abu menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, Megatron menerobos, dan sekarang jiwanya abadi. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, arus adalah jiwa dari 5 alam. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi, Yesuan dan orang lain langsung menerobos alam. Pada saat ini, peningkatan pesta-pesta Yesuan telah meningkat lebih dari 4 kali lipat. Dengan alam mereka saat ini, sudah mungkin untuk membunuh jiwa-jiwa yang kuat dari jiwa dan dunia abadi. Bersama dengan badai pedang, bahkan dapat melawan jiwa-jiwa yang kuat dari jiwa. Sangat disayangkan bahwa durasi pertempuran yang tak terkalahkan, badai pedang, dan pesta pembunuhan akan segera berlalu, dan kekuatan mereka hanya sesaat. Saya benar-benar berharap untuk memiliki lebih banyak waktu. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Dia menemukan bahwa peningkatan elegi jiwa baru saja meningkat menjadi 100. Pertempuran ini menghasilkan keuntungan besar. Pada saat yang sama, cincin pertama dari gelar pembunuh naga juga telah selesai, dan telah melampaui batas. Pikiran Fang Kai dipenuhi dengan nada dorongan dari nilai pembunuhan, dan nada dorongan dari cincin pertama dari tugas judul secara alami dibayangi. Namun, cincin kedua dari gelar pembunuh naga belum muncul. Setelah melihat krisis, sekelompok orang Tianlong memusatkan semua mata mereka pada Yesuan. Kali ini, jika tidak beberapa tembakan Yesuan, mereka takut seluruh keluarga akan hancur. Meski begitu, patriark dari 6 jiwa-jiwa juga terdegradasi, hanya menyisakan Kebowen dan master lain dari kelas yang sama. Pada titik ini, mereka terkejut tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk membalas Yesuan. Halo, Daen tidak mengucapkan terima kasih, saya disembah oleh orang tua itu. Setelah Kebowenton berhenti, dia membanting lututnya ke tanah. Meskipun banyak orang di kelompok etnis Tianlong ini memiliki spesies jiwa, mereka dapat mati tiba-tiba, maka kelompok etnis Tianlong mereka juga punah, bahkan jika dibangkitkan, itu harus ratusan ribu tahun. Terlebih lagi, masih banyak orang yang belum memadatkan jiwa, atau telah dibangkitkan sekali, dan masih memadatkan. Para pendahulu, Anda tampaknya telah menyebabkan bencana besar, atau dengan cepat menjauh dari seluruh keluarga. Yesuan berkata kepada Kebowen, sambil menggunakan kekuatan Vientiane untuk membantu yang terakhir. Baiklah, kita akan pindah ke kota terdekat, jadi naga tidak akan datang dengan mudah. Kebowen mengangguk. Namun, saat suaranya jatuh, tiba-tiba ada sosok hitam di langit. Kemudian, terdengar suara teriakan. Migrasi, kalian tidak bisa pergi hari ini. Suara itu jatuh ke telinga Yesuan dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan mendapati seorang pemuda berkulit hitam berdiri di udara. Saat suara itu datang, Yesuan juga merasakan napas pemuda berpakaian hitam itu,
dan jiwanya abadi. Lelucon, naga yang menjadi pemimpin kelompok itu juga merupakan jiwa dari 7 surga abadi, bukankah juga dibombardir oleh Ye Xuan? Namun, Ye Xuan merasa bahwa pemuda ini bukan satu-satunya yang bisa dibandingkan. Kematian yang kuat, orang ini tidak sederhana. Alis Ye Xuan terangkat. Pada saat ini, waktu keterampilan seperti Bloodstone telah berlalu, dan hal yang sama berlaku untuk peningkatan 4 kali lipat dalam pesta pembunuhan. Jika tidak, Ye Xuan langsung membiarkan Megatron melakukan pemuda itu. Namun, saat ini, Dai Hui, dia adalah yang ke-109 dalam daftar naga. Tiba-tiba seseorang mengenali pemuda berpakaian hitam itu dan berteriak daftar naga. Ketika 3 kata ini jatuh ke telinga orang lain, bentuk tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Daftar naga iblis mencatat peringkat naga pembunuh di bawah langit. Semua orang dalam daftar adalah naga, dan mereka semua ganas. Meskipun ini hanya 109, itu tidak diperbolehkan. Xiao Yan, Di Hui ini pernah membantai banyak kelompok etnis Tianlong dan suku iblis lainnya. Caranya ganas, meskipun alamnya adalah jiwa dari 7 abadi, tetapi kekuatannya sebanding dengan jiwa yang abadi, sangat sulit. Yang terpenting, ia juga memiliki sepasang mata yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Hei, tugas gelar pembunuh naga memicu dering kedua, membunuh Di Hui. Dalam benak Ye Xuan, suara sistem tiba-tiba terdengar. Misi akhirnya ada di sini. Aku tidak berharap untuk dikenali. Mulut pria berkulit hitam itu sedikit miring, bahkan jika master dari level yang sama tidak layak disebutkan di depan matanya, apalagi 2 jiwa yang tidak dihancurkan oleh 6 jiwa. Ketika suaranya jatuh, langit tiba-tiba memadatkan mata yang besar. Ini adalah mata kematian. Oke, alis Ye Xuan terangkat, dan dia tidak menunggunya bereaksi. Naga-naga di tanah semuanya bangkit, dan beberapa adalah naga, kebanyakan dari mereka adalah Tianlong. Patriark kelompok etnis Tianlong bangkit, dan bahkan jiwa tidak menghancurkan 7 surga. Naga-naga yang diayak menjadi darah oleh pedang darah semuanya bangkit. Berbaring di palung, Ye Xuan terkejut dan bergegas membiarkan Kaisar Hantu menggunakan kemauan untuk mati. Kaisar yang licik sekarang adalah jiwa dari 5 abadi, tetapi naga dan naga yang jiwanya tidak hancur di bawah 5. Adapun jiwa yang tidak menghancurkan 5 alam dan di atasnya, tidak mungkin. Oh, kematian akan. Pemuda berpakaian hitam, Di Hui, sedikit tidak percaya. Di wilayahnya, seseorang dapat mengendalikan perang yang mati di tangannya, tetapi dia agak mampu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa inilah yang dilakukan Kaisar Hantu. Coba mereka, Di Hui langsung memberi perintah kepada naga-naga yang jiwanya tidak hancur. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pasukan naga ini terbunuh, itu tidak masalah, bagaimanapun, orang-orang ini akan mati di tangannya. Sialan, bunuh lagi. Ye Xuan segera memberi perintah kepada pohon dan yang lainnya. Meskipun pesta pembunuhan, jiwa yang tak terkalahkan, dan badai pedang tidak dapat digunakan lagi, untungnya, beberapa dari mereka telah menerobos. Pada saat ini, jiwa dari 5 jiwa-jiwa tidak langsung dihancurkan menjadi mayat naga. Adapun Kaisar Hantu dan Megatron, mereka langsung dibunuh ke arah Di Hui. Ingin bermain melawanku, wilayahmu tidak cukup. Di Hui mendengus, mengambil lunas langsung dari cincin Qiankun, dan kemudian terbangun dengan keinginan kematian. Lunas ini juga merupakan jiwa dari 7 surga abadi, tetapi karena naga yang jiwanya abadi, ia memiliki pertahanan yang luar biasa. Dalam sekejap, Kaisar Hantu dan Megatron bermain melawan lunas ini. Adapun Di Hui, dia berdiri di udara dan melihat ke bawah pada pertempuran di bawah kakinya. Tidak, dia tidak mengambil gambar, tetapi mengendalikan mata kematian dan menatap orang-orang Tianlong. Tubuh orang-orang Tianlong ini mulai membusuk secara langsung, dan ribuan orang meninggal dalam sekejap. Campur semuanya, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Mata Ye Xuan melebar dan menandai kematian dengan perintah pembunuhan kematian, dan kemudian mata pembunuhan itu datang ke sisi lain. Pembunuhan pecah. Pedang api virtual, Ye Xuan secara pribadi mengirim dan menyerang Di Hui. Oke, Di Hui sedikit berbeda. Setelah merasakan krisis di belakangnya, tubuhnya tidak berbalik. Langsung mengangkut udara yang menyebalkan itu mengembunkan perisai sejati di bagian belakang. Hei, gelombang pedang imajiner itu meledak pada perisai sejati ini, tetapi tidak dapat terbuka. Jiwa tidak menghancurkan dunia 3, jiwa tidak menghancurkan 7 alam, tetapi perbedaan antara 4 alam di tengah,
ditambah lagi Di Hui ini bukan generasi umum, jadi Ye Xuan ini langka dan tidak berhasil. Mulut Di Hui sedikit miring, meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Xuan diam-diam melintas di belakangnya, tetapi dia tidak setuju, bagaimanapun juga, Ye Xuan hanyalah jiwa keabadian. Bahkan jiwa itu abadi, dia tidak takut bahwa Ye Xuan, jiwa ini tidak menghancurkan lingkungan 3, lelucon. Aku mengerti bagaimana kamu menghalangi. Tepat ketika Ding Hui meremehkan, fajar Ye Xuan tiba-tiba bersinar, dan celah ruang robek miring dari kepala Di Hui. Setelah merasakan napas itu, sosok Di Hui tiba-tiba gemetar dan ketakutan, lalu dengan cepat mundur. Oh, sayangnya, langkahnya lebih lambat. Dengan suara yang tajam, bahu dan lengannya terkoyak oleh retakan ruang, dan darah hitam mengalir keluar. Kali ini, Di Hui tahu bagaimana Ye Xuan datang ke punggungnya, itu pasti mata ruang. Ternyata itu adalah mata ruang, tetapi itu kecil, kamu adalah orang pertama yang telah menyakitiku dalam milenium ini. Wajah Di Hui menjadi bermartabat dan menjadi seperti besi seperti memakan racun, karena Ye Xuan hanyalah jiwa keabadian, ini adalah alam yang dimilikinya ribuan tahun yang lalu. Aku tidak hanya bisa melukaimu, tetapi juga membunuhmu. Cahaya Ye Xuan menyala, dan beberapa gelombang pedang virtual tanpa api langsung terlontar. Pada saat yang sama, mata ruang angkasa diluncurkan, dan 4 retakan ruang angkasa robek. Namun, Di Hui ini bukan generasi umum. Jika jiwa tidak menghancurkan 7 keadaan penting, ia dapat menantang penguasa jiwa dan 8 kerajaan. Apakah ia akan mati di sini? Tidak ada jejak sihir. Sosok Di Hui langsung berubah menjadi kilatan hitam, dan lolos dari serangkaian serangan oleh Ye Xuan. Namun, ia tidak luput dari tipu daya Kaisar Hantu. Cengkeraman Hades. Ketika sosok Di Hui stabil, Kaisar licik itu tiba-tiba mengosongkan ketiadaan, dan energi akan mengunci Di Hui dengan kuat. Apa? Di Hui terkejut lagi. Ia merasa bahwa kekuatan sobek ini sangat kuat dan ia tampaknya tidak bisa melepaskan diri. Kita harus tahu bahwa Kaisar Hantu sudah menjadi alam jiwa 5 kali lipat, dan hanya 2 alam yang berbeda dari Di Hui. Pada saat ini, Di Hui sudah ditahan oleh Hades kepada Kaisar yang licik. Adapun lunasnya, itu dicegat oleh Megatron dan pohon tua, dan mayat-mayat yang dibangkitkan itu secara alami dibantu oleh Kebowen. Benar saja, ada sesuatu yang bisa dilawan. Tidak heran resimen naga-naga dapat dihancurkan. Tampaknya jika kamu tidak mengeluarkan beberapa keterampilan nyata hari ini, kamu akan diratakan. Di Hui berkata dengan dingin, tubuhnya tiba-tiba mengembang dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi naga hitam. Dia adalah naga kematian dari keluarga naga. Dia dilahirkan dengan sepasang mata kematian dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya dalam mileniumnya dia dipaksa masuk ke dalam tubuh. Setelah kematian naga iblis muncul, ada napas kematian menyebar, dan mayat-mayat dan naga tulang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Keinginan untuk mati ini, tidak hanya dapat membangkitkan tubuh, tetapi masih ada peningkatan efeknya, lihat aku tidak akan melakukannya padamu. Ye Xuan sedikit berbeda, dan matanya berbinar. Sepasang mata kematian ini pasti akan menangawalnya, Ye Xuan siap menggunakan kartu-kartu itu. Sekarang naga kematian muncul, dan tubuh besar itu menjadi target besar. Selain itu, Di Hui, yang telah kehilangan biayanya, tidak dapat lagi menggunakan kemarahan. Dan Ye Xuan dan Qilin Weiwei, serangannya telah menggandakan peningkatan Di Hui. Meskipun Di Hui melepaskan diri dari kekuatan sobek tangan Hades, hal berikutnya yang menyambutnya adalah kartu Ye Xuan. Kirin jatuh. Kirin 3 kaki, lihat kamu masih belum mati. Ye Xuan langsung menggunakan kartu-kartu itu. Dalam sekejap, kuku api mengembun di udara, dan itu tidak menunggu naga kematian untuk bereaksi. Itu adalah kaki yang menghantam bagian belakang naga kematian. Hei, aku hanya mendengar suara teredam yang besar. Tubuh naga kematian langsung jatuh dari langit. Pada saat yang sama, punggungnya sudah ada di sana. Itu adalah api dari kemarahan unicorn, dan itu memiliki efek membakar dunia. Hei, naga kematian itu dipukul dengan keras, dan suara jantungnya jatuh ke telinga semua orang. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan sekali lagi menunjukkan rekaman kedua Qilin. Sekarang Kirin telah maju 2 kali, setiap langkah dapat meningkatkan kekuatan, dan dapat menggunakan 3 kaki dalam waktu singkat. Unicorn yang pertama kali mengenai untuk mengurangi kematian naga,
setelah unicorn kedua jatuh, naga kematian ini tidak akan mati dan akan dinonaktifkan. Hei, kuku api itu jatuh di posisi yang sama, kali ini, langsung menginjak tubuh naga kematian juga terbakar. Berikutnya, itu adalah kaki ketiga Kirin. Mati, cahaya Yesuan menyala. Di udara, kuku api ketiga telah terkondensasi, dan kemudian jatuh ke arah kepala naga kematian. Hei, kepala naga kematian langsung meledak terbuka, dan api unicorn langsung membungkus seluruh kepala. Untungnya, Yesuan membungkus mata kematian dengan kekuatan Vientin. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika sistem mengaktifkan suara, naga kematian itu dibunuh oleh 3 kaki Yesuan. Pria yang begitu sombong itu, saat ini untuk tubuh yang dingin, ini adalah pembalasan. Setelah kematian naga iblis, jiwanya terbang keluar, dan Yesuan melangkah maju dan langsung membunuh jiwa itu. Jika Dihui tidak memiliki jiwa, maka itu benar-benar mati saat ini. Bahkan jika ada jiwa, diperkirakan akan memakan waktu 100 tahun untuk bangkit kembali. Kemudian, Yesuan siap untuk menggali sepasang mata kematiannya. Namun, ketika dia siap untuk memulai, mata kematian itu tiba-tiba berubah menjadi 2 kematian dan akan terangkat. Bagaimana situasinya? Yesuan tidak menanggapi waktu. Awalnya dia ingin melepaskan mata kematian dan mencoba melahapnya. Bagaimanapun, naga kematian daun ini adalah Yaosu. Tanpa diduga, kedua mata kematian ini ternyata adalah kemauan yang menghancurkan diri sendiri. Meskipun sangat disayangkan, Yesuan juga memiliki mata kematian, dia juga dapat menyerap kemauan ini hingga mati. Namun, pada saat ini, sebuah mata besar tiba-tiba muncul di langit, mata kematian. Namun, itu bukan hasil dari Yesuan. Apa? Yesuan terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, kedua kemauan kematian itu telah dilepaskan. Rumput, beraninya kamu memindahkan barang-barangku, cari kematian. Kilatan cahaya Yesuan langsung mengenai mata kematian dan menarik kedua kemauan kematian itu. Mata kematian ini tidak kecil, dan langsung menyerap kedua kemauan kematian ini secara paksa. Yesuan hanya dapat melihat bahwa kedua kemauan kematian ini diserap, tetapi ada ketidakberdayaan. Dia merasa bahwa dia memiliki peristiwa besar. Mata kematian ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mata kematian menyerap kehendak kematian, itu akan jatuh pada tubuh Yesuan, dan kemudian berkedip. Hari, itu benar-benar untuk menembakku, itu tergantung padamu. Yesuan sangat marah, meskipun dia merasa bahwa mata kematian ini tidak mudah diprovokasi, tetapi dia tidak begitu mudah ditanam. Terakhir kali, dia hampir terbunuh oleh mata kematian. Kali ini dia juga memiliki mata kematian, dan masih ada darah mayat hidup, dan tidak mudah untuk membunuhnya. Oke. Mata kematian ini melihat bahwa itu tidak efektif terhadap Yesuan, dan ada beberapa kecelakaan. Bahkan jika itu di mata kematian, itu memadatkan bayangan virtual. Ini adalah seorang pemuda berambut panjang dengan wajah buta. Saya tidak tahu apakah itu manusia atau naga mati seperti Dihui. Jiwa distrik itu tidak mati, dan itu tidak mati. Kamu juga nomor 1, tetapi kamu berani mengambil keinginan untuk matiku, dan keberaniannya tidak kecil. Pemuda berambut panjang itu mendengus dan mengalihkan perhatiannya ke Lunas. Awalnya, Lunas ini dikendalikan oleh Kaisar Hantu setelah kematian naga iblis, tetapi sekarang, ia langsung dibawa pergi oleh pemuda berambut panjang itu. Selain itu, pemuda berambut panjang ini, seperti Dihui, memiliki kekuatan untuk meningkatkan benda mati yang dikendalikan. Kekuatan Lunas ini secara langsung dinaikkan ke jiwa yang abadi, jika benar-benar dibandingkan, maka ia lebih kuat dari sebelumnya. Dengan naga tulang ini, aku ingin membunuhku. Yesuan menelan semua hal yang didapatnya dari Dihui, dan napasnya tiba-tiba melonjak. 3 pohon tua berikutnya berkedip dan mulai mengepung naga tulang itu. Namun, Yesuan takut bahwa Kebowen, kelompok etnis Tianlong, akan dibunuh oleh pemuda berambut panjang itu. Apa yang harus saya lakukan? Mata Yesuan melirik sekilas. Tampaknya hanya mata kematian yang akan dikalahkan. Selama mata kematian dikalahkan, pemuda berambut panjang ini tidak dapat ditemukan di sini. Namun, pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba jatuh dari kejauhan. Napas Hihi tiba-tiba menyebar dan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, naga tulang jatuh langsung dari udara dan kehilangan kendali. Setelah melihatnya,
Ye Xuan segera meletakkan lunasnya kembali ke masa lalu dan mungkin menggunakannya di masa depan. Pada saat ini, cahaya putih baru saja tiba. Semua orang menatap dan melihat bahwa itu adalah seorang anak laki-laki berambut putih. Napas kematian, yang paling menyebalkan, berikan aku. Anak laki-laki berambut putih itu mendengus dan cahaya putihnya tiba-tiba meledak ke langit. Dalam sekejap, bayangan pemuda berambut panjang itu langsung runtuh bersama mata kematian. Peristiwa hari ini, benar-benar satu cincin demi satu. Ye Xuan baru saja melewati Legiun Naga untuk menyerang kelompok etnis Tianlong, dan kemudian kematian naga Ding Hui muncul. Setelah kematian naga iblis De Hui, ada pemuda berambut panjang lainnya dengan mata kematian, merampas keinginan kematian. Akhirnya, anak laki-laki berambut putih ini, setelah cahaya putih, mata kematian runtuh. Ye Xuan tidak mengerti siapa pemuda berambut panjang ini, tetapi dia memiliki perasaan aneh tentang anak laki-laki berambut putih ini. Pada saat ini, anak laki-laki berambut putih itu tiba-tiba jatuh di tubuh Ye Xuan, memancarkan sentuhan warna kejutan di matanya. Ada takdir, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Anak laki-laki berambut putih itu menyipitkan mata dan tersenyum pada Ye Xuan, kamu adalah. Ye Xuan mengerutkan kening, dia dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya melihat anak laki-laki berambut putih ini. Dan remaja berambut putih itu tampaknya sangat tinggi, diperkirakan jiwanya tidak mati. Ye Xuan adalah pertama kalinya saya bertemu dengan level ini. Kamu bahkan tidak mengingatku. Kami dulu berpindah dari tanah suci Penglai ke tanah suci Twilight. Anak laki-laki berambut putih itu tersenyum. Begitu ini dikatakan, Ye Xuan segera menjawab. Sebelum dia dipindahkan dengan seseorang, tidak, seekor naga. Itu kamu. Ye Xuan tiba-tiba mengenalinya. Anak laki-laki berambut putih di depannya adalah naga mini yang pernah menyelamatkannya beberapa kali. Ye Xuan sangat malu. Aku tidak berharap bahkan dermawanku sendiri mengenalinya, tetapi ini tidak dapat menyalahkannya. Bagaimanapun, anak laki-laki berambut putih itu sekarang adalah bentuk manusia. Bahkan jika mata wawasan telah dipromosikan ke tingkat mata peri, tidak mungkin untuk melihat apakah orang lain itu manusia atau iblis, jadi dapat dimengerti bahwa itu tidak dikenali. Haha, aku tidak menyangka ini akan terjadi beberapa tahun kemudian. Kamu telah tumbuh sampai titik ini, datanglah dan datanglah, mari kita bicarakan tentang yang lama. Remaja berambut putih itu tertawa dan berkata, lalu berbalik dan pergi. Ye Xuan melihat ke Bowen dan segera mengikutinya. Ada banyak orang di sini, bukan tempat untuk berbicara. Bagaimanapun, masalah telah diselesaikan, jadi Ye Xuan tidak khawatir, pergi saja. Dalam perjalanan, bocah berambut putih itu berkata kepada Ye Xuan, bocah itu, aku keras kepala, dan tubuhku adalah naga cahaya suci platinum. Jalan yang benar, itu nama yang bagus. Ye Xuan mengernyit, sebuah rahasia di dalam hatinya. Namun, dia selalu berpikir bahwa dia keras kepala, tetapi dia tidak menyangka menjadi iblis. Sekarang aku punya misi di sini, kamu tidak ingin memberitahuku tentang itu. Dia berkata kepada Ye Xuan. Apakah itu terkait dengan peri kaca? Ye Xuan tiba-tiba teringat masalah ini. Sebelum Platinum Seng Guanglong tidak dikembalikan ke bentuk aslinya oleh peri kaca, dan kemudian ditempatkan di silau kaca. Gadis itu memiliki latar belakang. Nanti, aku seharusnya tahu identitasku, jadi aku menaruh telurku di tempat yang rusak itu, sehingga aku diselamatkan olehmu. Dia sombong dan menghela nafas, dan berkata, aku kembali ke tanah suci Penglai, dan itu benar-benar ada hubungannya dengan gadis ini. Ketika dia selesai, dia tiba-tiba memikirkan satu hal dan menoleh untuk melihat Ye Xuan. Apakah kamu melakukannya? Ye Xuan mengangkat alisnya, dia merasa sombong saat ini matanya sangat menyedihkan, pasti tidak ada hal baik. Aku telah menyelamatkanmu beberapa kali sebelumnya, apakah kamu ingin membalasnya sekarang? Mulut yang keras kepala itu membangkitkan senyum jahat. Ya, kau menyelamatkanku beberapa kali. Selama kau membuka mulutmu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Wajah Ye Xuan tiba-tiba berwibawa. Dia harus melapor, tetapi juga tahu laporannya. Pertama kali aku bertemu mata kematian, aku menyelamatkannya. Setelah Mo Sui membantai Zhao, dia hampir terbunuh oleh darah Mo, dan kemudian dia menyelamatkannya. Jadi dia berutang 2 kali, dan sekarang mereka bertemu lagi, sudah waktunya untuk kembali. Baiklah, aku akan menunggumu. Senyum nakal, kau dapat menerobos ke keabadian jiwa dalam waktu yang singkat.
Itu adalah keajaiban. Bahkan elit dalam hidupku lebih baik darimu. Selanjutnya, aku ingin kau membantuku menyelesaikan satu tugas. Petik 2. Misi apa? Ye Xuan mengernyit. Langkah pertama adalah bergabung dengan Ksatria Kaca terlebih dahulu. Ksatria Kaca, Ye Xuan, yang mendengar nama itu, tiba-tiba menjawab dan berkata, Ksatria Kaca ini, ada hubungannya dengan peri kaca. Ya, Ksatria Kaca ini dibangun oleh gadis itu. Aku akan menyamarkannya sekarang, dan kemudian mendekatinya. Mengangguk dan mengangguk. Apa misinya? Ye Xuan bertanya lagi. Aku mendapat berita dan mengatakan bahwa dia memiliki peta di tubuhnya, jadi aku akan menyelidikinya. Dia hanya melihat tubuhku, jadi aku akan menyamar kali ini dan bergabung dengan Ksatria Kaca. Peta harta karun. Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, itu harus dihitung, aku tidak yakin, bagaimanapun juga, itu hanya gosip. Willful mengangkat bahunya. Ye Xuan memikirkannya. Karena dia berpikiran terbuka, dia akan membantu. Yah, tapi bagaimana aku bisa bergabung dengan Ksatria Kaca? Aku hanya sampah lemah dari jiwa 3 jiwa. Ye Xuan berkata dengan sedikit merendahkan diri. Selama usianya kurang dari 1000 tahun, kamu dapat mendaftar, selama kamu lulus penilaian, tidak ada apa-apa, kakek akan menerimamu. Orang yang bandel itu tiba-tiba menukik ke samping Ye Xuan, lalu menepuk bahunya, tatapan seperti kakak laki-laki. Namun, yang membuat Ye Xuan heran adalah bahwa Platinum Seng Guanglong ini tidak lebih dari 1000 tahun, dan kualifikasi ini sudah cukup. Bagaimanapun, Platinum Seng Guanglong mampu melawan peri kaca sebelum peri kaca itu dikembalikan ke bentuk aslinya. Benar, apa alam peri kaca itu? Ye Xuan bertanya lagi. Dia telah melampaui surga dan merupakan aroma. Dia menjawab dengan santai. San Xian. Setelah mendengar kata aneh ini, Ye Xuan sedikit terkejut. Dalam ingatannya, Tong Tianjing adalah alam terakhir Tong Tianjiujing. Setelah puncak surga, kamu dapat terbang ke dunia peri selama kamu melewati jubah peri. Namun, lorong peri di sini ditutup, tidak ada seorang pun yang bisa terbang ke surga dan berhasil, jadi hanya para prajurit yang bisa memecahkan yang suci, Ye Xuan menjelaskan. Terbang, negeri peri, peri. Mata Ye Xuan membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Yah, dunia peri adalah peri. Peri yang kita bicarakan sekarang umumnya mengacu pada peri yang tersebar, dan gadis-gadis berkaca adalah peri yang menghancurkan. Biasanya mengangguk, setelah militer membongkar dan menyebarkan para dewa, setiap 1000 tahun perampokan, jika perampokan gagal, maka itu harus disebarkan oleh yang abadi. Jiwa itu terbang. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Yang kuat yang tak terkalahkan, meskipun dapat dibangkitkan dengan jiwa, tetapi tampaknya itu tidak akan berhasil ketika datang ke surga. Belum lagi, makhluk surgawi di atas surga. Ada juga peri atas nama peri tua hari itu. Tampaknya itu adalah peri. Sebelumnya, dia mengira bahwa lelaki tua itu adalah orang kuat, dan dia tampaknya salah menebak. Lalu kamu bisa bertarung dengan peri kaca sebelumnya, kamu juga setingkat dengan peri yang tersebar. Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Baiklah, tetapi saat itu aku baru saja menerobos. Itu lemah, dan aku terpana oleh para gadis berkacamata. Kali ini aku kembali ke tempat suci kehidupan, aku ingin membalas dendam untuk gadis berkacamata ini, tetapi aku tidak menyangka dia memiliki seorang Buddha. Latar belakang tanah suci, jadi aku menebusnya. Si bandel itu sedikit tidak berdaya. Lalu kamu masih bergabung dengan para ksatria kaca yang dia dirikan. Apa yang harus aku lakukan jika aku ditemukan? Ye Xuan agak khawatir. Bagaimanapun, dia bergandengan tangan dengan peri kaca. Jangan khawatir, dia hanya melihat tubuhku, dan ada master untuk membantuku menyamar. 90% dari genggaman dapat menyeberangi lautan. Selain itu, yang abadi tidak dapat ditembak di tempat suci tingkat rendah, bahkan jika dia melihatnya, dia tidak berani menggerakkanku. Wajah bandel itu percaya diri dan dia menatap Ye Xuan Dao. Namun, dia mungkin mengenali Anda, tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki kemah, Anda mungkin mendapatkan kepercayaannya. Sebelumnya Ye Xuan dan peri kaca memiliki sisi, tetapi baru beberapa tahun sekarang, jadi Ye Xuan juga berpikir bahwa peri kaca harus mengingatnya. Lalu kita akan pergi selanjutnya. Tanya Ye Xuan, pergi ke cabang ksatria kaca dan ambil bagian dalam penilaian, mungkin 1 hari lagi. Setelah bandel, dia bertanya, benar, di mana Anda mendapatkannya?
Apakah maksud Anda 3 hantu? Saya memiliki ruang independen. Mereka menandatangani kontrak tuan pelayan dengan saya, jadi saya dapat menerimanya. Ye Xuan menjawab, bisakah Anda menerima orang masuk? Bandel itu bertanya dengan agak aneh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk saat ini, Anda tidak dapat melewati surga, tetapi Anda tidak dapat melampaui 5 alam saya. Dia sekarang adalah dunia 3 jiwa abadi, dan ruang penanaman telah ditingkatkan menjadi 5 tingkat, sehingga dapat menampung binatang surgawi yang jiwanya abadi. Sedangkan untuk manusia, itu masih belum berhasil. Untuk saat ini, apa yang kamu butuhkan? Tanya lagi. Beberapa harta surga dan bumi yang meningkatkan konsentrasi surga dan bumi. Ye Xuan mengatakan apa yang dia butuhkan. Benda kecil ini. Karena keras kepala, dia mengeluarkan bibit langsung dari cincin Qian Kun dan berkata, ini adalah bunga kehidupan keluarga suci dalam hidupku, tetapi itu masih bibit. Berikan padaku. Ye Xuan sedikit tertegun. Dia merasa bahwa bunga kehidupan ini bukanlah benda biasa. Jika dia ditelan, dia mungkin dapat menerobos sekali atau 2 kali, atau bahkan menerobos. Ambillah, itu hanya bahan untuk memurnikan obat. Awalnya aku ingin mencari tempat untuk menanam kultivasi. Jika ruangmu bagus, maka aku akan menunggumu berlatih, dan tugasnya akan lebih mudah di masa depan. Bunga itu dilemparkan ke Ye Xuan. Terima kasih. Mata Ye Xuan berbinar dan langsung menangkap bunga kehidupan, dan melemparkannya ke dalam ruang tanam, lalu menanamnya di sebelah pohon Tong Tianbao. Saat menanamnya, dia mendengar suara sistem. Hei, level ruang tanam telah meningkat, saat ini menjadi 6. Bunga kehidupan ini sangat berharga, secara langsung meningkatkan level ruang tanam. Sekarang, Ye Xuan dapat mengambil jiwa dari jiwa yang tidak pernah mati. Tidak, bukan hanya itu. Setelah ruang tanam ditingkatkan ke level 6, tempat itu dapat menampung manusia. Haha, benar-benar, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, dia ingat bahwa ketika ruang penanaman ditingkatkan ke tingkat ketiga, dia bisa menerima binatang buas. Sekarang dia bisa meningkatkan ke tingkat ke-6 dan akhirnya bisa menampung manusia. Dengan cara ini, dia jauh lebih nyaman. Kamu bisa mengumpulkan orang, kamu bisa melakukannya di bawah langit. Ye Xuan berkata kepada si bandel. Oh, biarkan aku masuk dan melihat. Mata si bandel itu cerah, dia masih hanya jiwa yang abadi, tepat pada titik Ye Xuan. Itu bagus. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dia membawa si bandel itu ke dalamnya, yang terakhir tidak melawan, dan kemudian langsung datang ke ruang penanaman. Kekuatan langit dan bumi terlalu langka, tetapi tempatnya tidak kecil. Beberapa orang kuat dengan mata ruang juga dapat membuka ruang sekecil itu, tetapi hanya mendengarnya, tidak ada yang melakukannya. Kebandelan di ruang penanaman dikatakan. Setelah melihat kebandelan itu, Kaisar Hantu tidak bisa tidak menjauh, karena napas pada yang terakhir membuatnya merasa takut. Kebandelan itu adalah naga cahaya suci platinum. Tentu saja, saya tidak suka napas kematian, tetapi Kaisar Hantu adalah hewan peliharaan Ye Xuan, jadi dia secara alami tidak akan mengambilnya. Oh, pohon Tong Tianbao mulayu. Tiba-tiba, aku berkata dengan nada tidak menentu. Ye Xuan tenggelam ke dalam ruang tanam, hanya untuk menemukan bahwa pohon Tong Tianbao dan harta karun Tiancai itu semuanya layu, tidak ada yang tersisa, dan semua nutrisi diserap oleh bunga kehidupan. Setelah menyerap begitu banyak nutrisi, bunga kehidupan telah tumbuh sedikit. Palung, ini adalah harta karun untuk ayah. Ye Xuan meneteskan air mata. Namun, bunga kehidupan ini jelas tidak sesederhana itu. Selama ada di sana, kekuatan langit dan bumi diharapkan meningkat beberapa tingkat. Pada saat itu, laju pertumbuhan Tianbao di bawah akan beberapa kali lebih cepat, dan akan lebih baik. Pada saat ini, bunga kehidupan tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih, menyinari seluruh ruang tanam. Perlu diketahui bahwa ukuran ruang tanam telah melampaui reinkarnasi sebelum peningkatan, dan sekarang hampir 2 kali lipat setelah peningkatan. Cahaya ini memercik ke pohon Tong Tianbao dan harta karun Tiancai, dan tiba-tiba membuat mereka mendapatkan kembali vitalitas mereka dan benar-benar pulih. Bunga kehidupan adalah bahan pemurnian utama Seng dan kehidupanku. Ia memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Meskipun kekuatan langit dan bumi tidak sebanding dengan dunia luar, diperkirakan itu akan mungkin setelah beberapa saat. Kamu bertanggung jawab atas jalannya. Aku tidak akan berlatih sampai sekarang. Mengakhiri puncak dan berkata, ketika kamu berkemauan keras, kamu
akan duduk di sebelah bunga kehidupan dan mulai berlatih. Tujuan mereka adalah kota Lige, di mana ada cabang gladiator, tetapi dengan kecepatan Yesuan, diperkirakan 1 atau 2 hari. Pada hari ini, avatar Yesuan tidak menganggur, dan sekarang ruang penanaman dapat menampung manusia, jadi dia membuka area langsung di bagian timur ruang penanaman, dan kemudian membuka jalan menuju penanaman di Lianyuncheng. Portal ruang tersebut. Di masa depan, orang-orang dari benua timur dapat pergi ke ruang penanaman untuk berlatih kapan saja. Ruang penanaman adalah ruang independen yang dibuka oleh Yesuan. Dia adalah pemilik ruang penanaman. Bahkan jika orang-orang kuat datang, diperkirakan dia akan mati. Oleh karena itu, avatar kedua Yesuan pergi untuk menangkap sejumlah besar binatang Tongtian, dan menempatkan berbagai tempat berbahaya di timur untuk budidaya anak-anak Yejia. Kita harus tahu bahwa ada ribuan kali celah antara benua batu dewa dan reinkarnasi. Bagaimanapun, ruang penanaman tidak kecil, jadi saya hanya membiarkan Ye Chong dan yang lainnya memanggil kekuatan lain, seperti dinasti Sun Yan, bajak laut Xinghai yang memberontak, dan sebagainya. Meskipun tempat-tempat ini diatur oleh Yesuan secara pribadi, ranah binatang Tongtian di kepala tidak tinggi, dan semuanya berada di bawah perbatasan. 2 hari kemudian, Yesuan berhasil tiba di kota Lige. Kota yang bermandikan sinar matahari ini tidak buruk, pemilik kotanya adalah orang kuat yang menembus langit, yang sangat berkuasa bagi Yesuan. Suku naga Kebowen sebenarnya sedang bersiap untuk pindah ke kota Lige. Meskipun tidak akan pergi ke kota itu dekat, jadi keluarga naga tidak akan berani bertindak gegabah. Karena suku naga Tianlong telah diselamatkan, Yesuan telah menjadi orang baik dan membawa mereka semua keluar kota Lige. Yesuan berulang kali saling membantu, Kebowen berterima kasih padanya, dan dia tidak terburu-buru untuk menciumnya. Baiklah, ayo kita pergi ke kota. Kegilaan yang muncul dari tempat penanaman mendesaknya untuk menjadi keluarga Tianlong, tetapi itu bukanlah tempat suci di Penglai, melainkan tempat bawahan kehidupan. Tempat suci kehidupan ini jauh lebih kuat daripada tanah suci Penglai. Kebowen kebetulan memasuki kota dan menyerahkan informasi strategis yang telah mereka jelajahi sebelumnya ke kota matahari. Jadi mereka pergi bersama. Setelah memasuki kota, dia dan Yesuan berpisah. Dia pergi ke pemerintahan utama kota, dan Yesuan bersama dengan para pengembara ke cabang Ksatria Kaca. Ksatria Kaca ini merekrut sekelompok orang potensial sesekali, tidak lebih dari 1000 tahun, keberuntunganmu bagus, baru saja bertemu. Di jalan, pengembara itu menekankan sekali lagi, apakah ada orang kuat yang bisa melewati surga? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin ada, tetapi kota matahari ini sangat kecil, diperkirakan ada bakat untuk pergi ke kota besar, di sini tidak boleh disentuh, paling-paling jiwa tidak mati, dan 9 kali lipat sudah cukup. Si bandel menggelengkan kepalanya. Segera, mereka berdua datang ke distribusi Ksatria Kaca dan langsung masuk. Pria berbaju besi perak merasakan napas bandel dan segera berkumpul. Yesuan terkejut karena ranah pria perak itu lebih tinggi dari kultivasi jiwa ke puncak jiwa abadi. Penilaian pendaftaran. Dia meliriknya dan berkata langsung, ada seorang jenius sepertimu di sini, tetapi jarang, periksa dulu apakah itu memenuhi persyaratan. Si baju besi perak tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan kristal ungu. Aku meletakkan tanganku di kristal ungu secara langsung, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada respons, usianya sudah sesuai standar, setelah 3 hari, berkumpul di luar kota dan mengirimkannya ke titik penilaian. Setelah pria perak selesai, dia menyerahkan token langsung ke si bandel, lalu berbalik dan pergi. Oh, tunggu, dia belum mengujinya. Orang-orang yang bandel itu tiba-tiba menghentikan satu sama lain. Mendengar ini, baju besi perak ini mengernyit dan tertegun, jiwa tidak menghancurkan dunia 3. Jika Anda menerima orang, Anda tidak dapat meminta alam. Jika Anda lulus penilaian, Anda tidak dapat melakukannya. Kata-katanya seperti ini, tetapi jika alam semacam ini harus dibawa ke penilaian, itu akan membunuhmu seumur hidup. Jika Anda ingin mati, maka saya tidak perlu mengatakan apa-apa. Pria perak itu sekali lagi mengeluarkan kristal ungu dan mengujinya untuk Yesuan. Belum lagi usianya 1000 tahun, Yesuan bahkan belum berusia 100 tahun, secara alami memenuhi persyaratan. Kemudian, dia juga mendapat token penilaian dan kemudian pergi dengan keras kepala. Para ksatria kaca membutuhkan elit. Jika Anda ingin lulus penilaian,
setidaknya 3 alam harus membunuh 1 jiwa yang tidak menghancurkan 6 surga, sehingga Anda bisa mendapatkan lencana perunggu. Jika Anda membunuh jiwa, 7 jiwa akan dihancurkan. Binatang Tongtian akan dapat memperoleh lencana perak, jiwa itu abadi dan yang 8 kali lipat adalah lencana emas, dan jiwa itu abadi. Dia berkata kepada Yesuan, singkatnya, tantangan tingkat ketiga adalah perunggu, tingkat keempat adalah perak, tingkat kelima adalah emas, dan tingkat keenam adalah platinum. Ujian kualifikasi akan dikaitkan dengan pelatihan para ksatria kaca masa depan. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Yesuan berubah dan dia berkata, kalau begitu Anda ingin lulus penilaian, bukankah perlu menantang binatang surgawi? Tidak, alam besar setara dengan 2 alam kecil. Saya hanya perlu membunuh binatang Tongtian yang penuh dengan surga dan bumi. Itu tidak mudah. Yesuan meratap. Tantangan lompatan katak sangat mudah baginya, tetapi bagi yang lain, itu tidak mudah. Namun, kesesatan itu berasal dari tempat suci kehidupan. Dulu ia adalah ahli dalam tingkatan penciuman. Seharusnya tidak sulit untuk lulus penilaian ini. Jika kau ingin mendekati gadis kecil berkaca itu, kurasa kau harus mendapatkan setidaknya lencana emas, yaitu membunuh jiwa yang abadi dan kekal. Bisakah kau melakukannya? Si pengecut itu tiba-tiba berbalik dan bertanya. Jika itu adalah binatang surgawi, itu tidak masalah. Yesuan mengangguk. Jika kau ingin mendapatkan lencana emas, maka setidaknya 5 pertempuran harus dilakukan. Untungnya, isi penilaiannya adalah binatang surgawi, bukan manusia atau Yaozu, dan 5 alam masih benar. Namun, ketika penilaian selesai, pohon tua itu diperkirakan tidak dapat bermain. Hantu dan Megatron seharusnya dapat lulus penilaian. Awalnya aku ingin mendapatkan lencana emas atau bahkan lencana platinum, tetapi aku baru saja melihatmu. Aku merasa kau lebih cocok untukku daripada gadis kecil itu, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Ketika kata-kata itu keluar, Yesuan terkejut. Kegilaan sekarang adalah puncak jiwa. Jika dia ingin memenangkan lencana platinum, maka 5 alam lainnya akan menantang 5 binatang surgawi. Ini bukan kekacauan, ini ledakan. Segera, itu 3 hari, dan 3 hari kemudian, Yesuan dan Yang Bandel datang untuk berkumpul di luar kota Lige. Pada hari itu, pria berbaju besi perak sudah menunggu. Selain itu, ada lebih dari selusin orang Yaozu. Alam mereka berada di antara 5 hingga 6 jiwa yang berat. Jiwa itu abadi dan jiwa itu abadi. 2 alam untuk berpartisipasi dalam evaluasi ksatria Gletser sangat bagus, karena ini dapat mempelajari kekuatan magis terbaik, tingkat keberhasilan tantangan tingkat lompatan akan lebih tinggi. Seperti Yesuan, sangat sedikit yang berpartisipasi dalam penilaian dengan jiwa keabadian, jadi baju besi perak hanya memandang Yesuan dengan pandangan yang berbeda. Namun, dalam keadaan normal, jiwa akan berkumpul lagi, karena begitu penilaian dimulai, tidak ada kemungkinan ketiga kecuali membunuh binatang Tongtian atau dibunuh oleh binatang Tongtian. Setelah 13 orang lainnya melihat Yesuan II, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Yesuan akan baik-baik saja, dan jalan yang menyimpang akan sedikit tidak terduga. Jika jiwa tidak mati, maka Anda harus membunuh batas surgawi kerajaan surgawi untuk lulus penilaian. Ini bukan lelucon. Baiklah, ke-15 orang telah tiba, pergi. Pria baju besi perak melihat Yesuan 2 orang datang, langsung mengeluarkan token, dan kemudian tangan kanan melambai, langsung merobek celah ruang. Yesuan, ke-15 orang itu masuk, langsung pergi ke kota lain, dan kemudian menyerahkannya kepada ksatria lain. Ksatria-ksatria ini hanyalah ksatria cadangan dari ksatria Gletser. Hanya ketika mereka mencapai 6 surga, atau naik ke lencana emas, mereka dapat berubah menjadi ksatria biasa. Yang tidak terkendali mengembun menjadi benang sutra dengan gas sejati, dan suara itu langsung terdengar di telinga Yesuan. Tongtian-tian 6 berat, kelompok ksatria kaca ini benar-benar kuat. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada titik ini, dia melihat sekeliling dalam lingkaran, mereka hanya memiliki 15 orang, tetapi sudah ada ratusan orang yang berdiri di sini, jadi dia memperkirakan bahwa ksatria Glacier akan mengumpulkan semua penilai bersama-sama dan kemudian melakukan penilaian terpadu sekitar setengah hari kemudian. Total 167 penilai berkumpul di sini, termasuk 3 jenius super. Kemudian, ksatria yang memimpin, sekali lagi merobek ruang, membawa 167 orang ke tempat baru dan menyerahkan mereka. Saya tidak tahu, ketika lokasi terakhir tercapai, penilai tingkat tertinggi akan mencapainya.
Prosedur pemindahan ini, Yesuan mengalami total 6 kali. 6 kali, ia dibawa ke kota yang disebut persiapan. Pada saat ini, lebih dari 100.000 penilai berkumpul di sini, dan pemandangannya sangat luar biasa. Oh, penilaian awal sesi ini agak kuat. Alice tidak bisa tidak memilih satu. 100.000 orang berkumpul di sebuah alun-alun, dan pengetahuan spiritual setiap orang dapat menutupi alun-alun, dan alam tidak dapat menahannya. Seberapa kuat, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang terendah memiliki jiwa yang abadi, dan yang tertinggi bahkan telah mencapai 3 surga. Jawab si bandel, melalui langit dan 3 kali, itu berarti kamu dapat membunuh binatang surgawi dari 6 langit. Yesuan melirik sekilas. Kebanyakan orang di dunia ini lebih baik darinya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, begitu banyak penilai, kamu harus menyiapkan binatang tongtian yang sesuai. Para ksatria kaca benar-benar kaya dan kaya, bagaimanapun juga, ini adalah penilaian gratis. Sebentar lagi, penilaian akan segera dimulai. Tidak ada perintah untuk penilaian ini. Ada susunan transmisi kecil di sekitar alun-alun. Selama sudah siap, kamu dapat memulai penilaian secara langsung. Pergi, tidak ada cara untuk membicarakannya, bawa Yesuan langsung ke susunan transmisi, lalu antri. Transmisi ini berdiri di samping seorang ksatria biasa. Napasnya lebih kuat dari semua penilai yang hadir. Dia telah mencapai alam 6 titik langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia memiliki lencana perunggu di depan pelindung dadanya. Ksatria biasa ini berkata kepada seorang jenius, tingkat apa yang kamu tantang? Jenius ini adalah alam jiwa 5 kali lipat. Menghadapi masalah ini, dia langsung menjawab, perunggu. Oke, masuk. Ksatria biasa menjalankan susunan transmisi kecil dan mengirim si jenius ke tempat tertentu. Rata-rata orang akan menantang lencana perunggu, dan orang yang menantang lencana perak bahkan tidak 1% pun. Mengenai lencana emas, saya khawatir bahkan 1 dari 10.000 tidak. Di antara lebih dari 100.000 orang, perkiraan jumlah lencana emas kurang dari 20, dan ini hanya tantangan persiapan. Jika Anda benar-benar dapat memenangkan lencana emas, Anda tidak tahu berapa banyak. Sedangkan untuk jenius super yang memenangkan lencana platinum, tidak akan ada satu pun di sesi ke-10. Para penilai dikirim satu per satu, dan orang-orang di alun-alun sedikit berkurang. Pada saat ini, bagian depan tiba-tiba meledak menjadi erangan. Lencana perak, dia harus menantang lencana perak. Hebat, ini adalah tantangan 4 alam. Jika gagal, itu akan jatuh. Bagaimana dengan jatuhnya? Bagaimanapun, ada spesies jiwa, masalah besar, coba lagi setelah kebangkitan, begitu Anda berhasil, itu akan luar biasa. Ternyata ada seorang jenius yang menantang lencana perak di depan, dan tidak mengherankan bahwa ada gelombang diskusi. Potong, perak di distrik, apakah begitu ribut? Orang yang bandel itu sangat meremehkan. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yesuan. Bagaimanapun, dia ingin Yesuan menantang lencana emas. Ini adalah seorang jenius super tanpa siapapun. Segera, giliran Yesuan. Level apa yang ingin kamu tantang? Tanya ksatria biasa yang penuh dengan surga dan bumi. Emas. Yesuan berhenti dan menjawab. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka terkejut. Ya Tuhan, ada orang yang berani menantang emas. Anak ini memiliki kekuatan. Jiwa tidak menghancurkan dunia 3, maka perlu untuk menantang jiwa-jiwa yang tidak menghancurkan 8 surga. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Orang-orang tidak dapat dilihat, mungkin mereka adalah anak-anak dari kekuatan besar. Jika kamu berhasil, kamu dapat dilatih oleh inti ksatria Gletser. Tidak ada masa depan di masa depan. Orang-orang di sekitar mereka semua menunjukkan ekspresi iri. Beberapa orang bahkan menyesal tidak berbicara dengan Yesuan. Begitu Yesuan berhasil, itu adalah sebuah pukulan telak, dan bahkan jika gagal, mereka tidak kalah. Kalah besar, tidak hanya orang yang lewat, tetapi bahkan ksatria biasa ini tidak dapat mempercayainya. Jiwa tidak menghancurkan dunia 3. Tantangannya adalah bahwa jiwa tidak menghancurkan 8 surga. Baiklah, mari kita masuk. Ksatria biasa juga orang yang telah melihat angin kencang dan ombak, dan segera kembali kepada para dewa. Setelah mengangguk, dia mulai menjalankan susunan transmisi. Dia telah melihat banyak orang yang menantang lencana emas, tetapi hanya sedikit yang dapat berhasil pada akhirnya. Segera,
Yesuan dikirim pergi. Kemudian, selanjutnya, itu bandel. Saya juga menantang emas. Tidak menunggu ksatria biasa membuka, dia akan mengatakannya secara langsung. Apa? Ksatria biasa ini terkejut lagi. Dia merasakan alam kemauan keras, dan ternyata jiwa itu abadi. Yesuan menantang lencana emas, yang harus melintasi 5 alam, ketidakpatuhan juga menantang lencana emas. Karena wilayahnya yang melintasi batas, hanya dibutuhkan 4 wilayah lagi. Namun, sifat bandelnya adalah bahwa jiwa tidak menghancurkan 9 alam, yang harus menantang binatang surgawi. Aku tidak menyangka akan muncul dengan 2 lencana emas yang menantang secara berurutan. Oke, ayo masuk. Ksatria biasa ini tidak lagi berkata apa-apa, langsung menjalankan susunan transmisi. Awalnya, dia bersedia menantang perak, tetapi dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia juga seorang penyanyi puncak, dapatkah dia dibandingkan dengan Yesuan? Setelah mendarat, Yesuan mendapati dirinya berada di tempat yang aneh. Selamat datang di penilaian rahasia, matamu adalah nyala. Api dinasti Ming, membunuhnya, kamu dapat lulus penilaian. Selain itu, penilaian ini tidak boleh bergantung pada kekuatan eksternal. Kamu telah menyegelmu selama transfer. Jika kamu siap, cukup hancurkan topeng di depanmu. Sampai kamu membunuh singa api, atau kamu adalah singa-singa membunuh, penilaian berakhir. Sebuah suara manis terdengar. Apakah itu disegel? Aku tidak tahu apakah kekuatan eksternal ini mengacu pada kekuatan orang lain yang menyegel tubuh, atau apa. Mata Yesuan menjerit dan langsung memanggil Kaisar Hantu dan Megatron dari ruang penanaman. Segel itu telah disegel, dan jika bisa digunakan, itu masuk akal. Namun, ketika dia memanggil pohon itu, dia dibatasi. Bagaimanapun, pohon itu sekarang adalah iblis. Hanya Kaisar Hantu dan Megatron, cukup. Mata Yesuan canggung, dan bahkan jika tidak ada Kaisar Hantu dan Megatron untuk membantu, dia juga dapat menyelesaikan penilaian secara terpisah. Di topeng mata, itu seharusnya adalah nyala api abadi. Penilaiannya bukan untuk membunuhnya, atau mencabik-cabiknya, ayo. Yesuan tetap di tempatnya dengan tenang, lalu mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, Kaisar Hantu dan Megatron terbunuh dan hancur, dan topengnya pun mudah rusak. Saat topengnya rusak, tercium bau terbakar yang langsung menyebar. Singa api yang agung dan perkasa terpantul di mata Yesuan. Singa Ming api ini juga memiliki kecerdasan. Ia tahu bahwa hanya dengan membunuh Yesuan ia dapat bertahan hidup, jadi setelah ia meraung, rambut merah di sekujur tubuhnya langsung terbakar. Tiba-tiba, seluruh ruang penilaian diliputi api. Sangat disayangkan bahwa Yesuan memiliki darah unikorn abadi dan darah dewa mayat hidup. Kedua pembuluh darah ini sangat tahan terhadap api. Tingkat api ini tidak melukai Yesuan. Pada saat yang sama, Kaisar Hantu dan Megatron telah tersapu dari api dan singa. Pembuluh darah tambahan telah dibagi, jadi mereka juga tidak terpengaruh oleh api. Singa Ming api ini tidak percaya bahwa apinya masih menyala dan tidak membunuh Yesuan III, itu terlalu palsu. Dalam sekejap, Kaisar Licik dan Megatron yang tinggal di 5 bola jiwa tidak datang ke sisi singa api, dan kemudian melancarkan serangan. Tidak hanya itu, tetapi Yesuan terus-menerus melancarkan serangan di tempat yang sama. Hei, singa api itu tertegun oleh serangan Kaisar Licik dan Megatron. Dibandingkan dengan ras seperti manusia dan iblis, binatang Tongtian terlalu baik dipecahkan, dan tidak mungkin menggunakan kemarahan, dan caranya terlalu sederhana. Kurang dari 10 putaran, singa api ini dipecahkan oleh Kaisar Licik, dan bahkan jiwanya dibunuh oleh Yesuan menjadi beberapa pedang. Selamat telah lulus penilaian. Setelah kematian singa api ini, ruang penilaian ini adalah suara-suaranya. Dengan cara ini, Yesuan akan memenangkan lencana emas, dan berhasil memasuki Ksatria Glasier. Namun, penilaian telah berlalu dan dia belum ditransmisikan. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar. Anak muda, kalian sangat berbakat, dan bahkan para atasan telah menaklukkan para hantu. Ketika Yesuan mendengar ini, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkatnya. Itu seharusnya prosedur khusus, tetapi sekarang, itu seharusnya menjadi pria besar di Knights of the Glass. Terima kasih atas pujianmu, Yesuan berkata dengan cepat. Kamu telah lulus penilaian lencana emas, hadiahmu akan diberikan kepadamu, tetapi aku ingin bertanya di sini, apakah kamu bersedia menantang lencana platinum? Suara tua itu terdengar lagi. Lencana platinum, ini,
Alis Yesuan dipilih, dan tugasnya untuk menyerah kepadanya adalah menantang lencana emas, sehingga ia bisa mendapatkan perhatian dari para ksatria kaca. Untuk menantang lencana platinum dengan wilayahnya, maka Anda harus menantang jiwa-jiwa yang tidak pernah mati. Singa api yang ditemuinya hanyalah atribut api, dan ia tidak memiliki banyak ancaman baginya. Tetapi jika ia berjanji untuk menantang, maka tantangannya adalah tingkat binatang buas yang lebih tinggi. Jika Anda secara tidak sengaja bertemu dengan binatang buas Tongtian yang jiwanya tidak menghancurkan bagian atas bumi, itu adalah tragedi. Meskipun kartu terbawa keluar dari situasi tersebut, ia masih memiliki kemungkinan untuk menang, tetapi sekarang badai pedang dan unicorn drop mendingin, peluang untuk menang tidak besar. Anda dapat yakin bahwa Anda telah lulus penilaian emas. Jika Anda dalam bahaya, saya akan segera menghentikan penilaian. Hadiah Anda tidak akan berubah. Saya hanya akan memberi Anda kesempatan. Lihat saja apakah Anda bersedia untuk mencoba. Master misterius itu melihat Yesuan ragu-ragu dan segera berkata, "Dalam hal ini, apa yang saya takutkan?" Mata Yesuan berbinar, dan karena pihak lain akan campur tangan, itu akan jauh lebih mudah. Kegagalan besar, bagaimanapun, dia telah lulus penilaian emas, bahkan jika gagal, itu akan baik-baik saja. Baiklah, aku akan segera mengaturnya untukmu. Suara tua itu selesai, dan saat berikutnya, ada topeng. Di tempat ini, itu masih singa api Ming, tetapi itu adalah Raja Singa Api. Kekuatannya mencapai jiwa yang abadi. Jika kamu bisa membunuhnya, maka kamu akan lulus penilaian platinum dan mendapatkan lencana platinum. Mendengar ini, mata Yesuan tidak bisa tidak menyala. Tuan ini tampaknya memberinya kompor kecil. Flame Ming Siwang, bukankah itu juga atribut api? Kalau begitu, baginya, kesulitannya kecil. Itu bagus. Pada saat itu, mulut Yesuan sedikit miring, dan kemudian langsung membiarkan Kaisar Hantu membuka topeng itu. Tiba-tiba, Raja Singa Api yang lebih cantik muncul. Hei, Flame Ming Wang ini meraung, dan segera membakar langit, menutupi seluruh ruang penilaian. Kali ini, kekuatan api 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Yesuan merasakan tekanan. Jika bukan darah unicorn dan darah mayat hidup, dia mungkin telah meleleh. Jangan hancurkan jiwa, lakukanlah. Yesuan langsung memberi perintah kepada Kaisar Hantu dan Megatron. Dalam sekejap, properti lengkap keduanya meroket 2 kali lipat. Meskipun kilin tidak dapat digunakan, tetapi Kaisar Hantu memiliki trik untuk memecahkan batu, sedangkan untuk badai pedang, Yesuan tidak ingin menggunakannya. Singa api ini tidak lemah, jauh lebih kuat dari singa api sebelumnya. Kaisar licik dan jenius Megatron baru saja mendekat, dan mereka ditembak oleh 2 cakar. Namun, ketika Kaisar Hantu terbang keluar, mereka menggunakan batu yang pecah. Pedang abu-abu gelap menghantam dan bergegas menuju Raja Singa Api. Namun, kecepatan Singa Ming Api ini sangat cepat, dan sekop batu yang hancur itu dilakkan dalam sekejap, dan mulutnya terbuka lebar, siap menggigit kalajengking hingga ampasnya. Batu aliran langit yang pecah ini tampaknya telah jatuh, tetapi jangan lupa, Yesuan memiliki mata ruang angkasa. Oh, ruang angkasa tiba-tiba terkoyak, dan batu yang pecah membengkak ke dalamnya, lalu menghantam keluar dari belakang Singa Api. Hei, batu langit yang pecah menghantam Raja Singa Api dan memberikan pukulan berat kepada pihak lain. Kemampuan petrokimia yang aneh juga menyebar seketika. Api Singa Ming menjerit, dan api itu tiba-tiba meledak, dan bagian petrokimia langsung hancur. Meskipun batu aliran langit yang pecah berada di tengah, tetapi tidak memiliki banyak efek, Singa Api Ming ini sungguh tidak mudah untuk dipecahkan. Mengenai mata ruang angkasa, saya khawatir tidak mudah untuk melukai Raja Singa Api ini. Bagaimanapun, ranah Yesuan terlalu rendah. Dengan cara ini, gunakan perang konsumsi. Meskipun kekuatan Kaisar Licik dan Megatron yang membuka, jiwa yang tak terkalahkan itu luar biasa, tetapi nyala api singa adalah jiwa, jiwa itu abadi, dan kecepatan serta kekuatannya berada di atas keduanya. Untungnya, Kaisar Hantu dan Megatron memiliki darah, dan luka yang mereka terima akan dipulihkan secara otomatis. Boom, boom, boom. Di ruang penilaian, suaranya konstan dan pertempurannya sangat intens. Raja Mingxi yang berapi-api ini juga sama sekali mengabaikan Yesuan, karena serangan Yesuan tidak dapat mengalahkannya. Dalam hal ini, Yesuan juga sangat tidak berdaya, tetapi ini juga bagus, bagaimanapun,
tidak ada batasan waktu untuk penilaian ini, tidak ada batasan waktu untuk penilaian, dan Raja Singa Api ini tidak dapat pulih dari cederanya. Ketika durasi perang yang tak terkalahkan berakhir, ia terluka dan berdarah. Darahnya juga sangat aneh, ia akan terbakar ketika mengalir ke tanah, dan seluruh ruang penilaian telah langsung berubah menjadi lautan api. Hei, Singa Ming Api ini telah meraung suara yang tak terhitung jumlahnya sejak awal, karena serangannya dapat secara serius merusak Kaisar Hantu dan Megatron, tetapi keduanya dapat pulih dengan cepat. Mengenai saat ini, Kaisar Hantu dan Megatron langit sama seperti tidak ada apa-apa. Dengan nyala api bijak Raja Singa, tiba-tiba ada ide, dan mata besar itu tiba-tiba berbalik, dan mata itu jatuh pada Yesuan. Hei, setelah meraung, ia tiba-tiba bergegas menuju Yesuan. Aku akhirnya tahu bahwa aku adalah orang yang dinilai. Selama aku membunuhku, maka penilaian ini berakhir. Mulut Yesuan sedikit miring, dan harus dikatakan bahwa reaksi Ming Si Api ini terlalu lambat, dan butuh waktu lama untuk mengingatnya. Menghadapi binatang buas yang dilemparkan kepadanya, Yesuan tanpa ampun menerobos pintu kehampaan dan kemudian langsung menuju Megatron. Meskipun kecepatan Raja Singa Api cepat, tetapi Yesuan masih bisa bereaksi. Yang pertama melihat Yesuan menghilang, langsung marah, dan berbalik kembali ke Yesuan lagi. Sayangnya, dia dicegat oleh Kaisar Hantu dan Megatron. Untuk berjaga-jaga, Yesuan meninggalkan posisi kehampaan di sudut ruang penilaian, dan kemudian terus-menerus mengeluarkan serangan gelombang pedang tanpa api virtual. Setelah api Raja Singa dan keterikatan Kaisar Hantu dan Megatron, mereka sekali lagi terbang menuju Yesuan. Mata kehampaan, Yesuan sekali lagi menerobos kehampaan, meninggalkan tempat itu, dan kembali ke tempat di mana dia berada. Raja Singa Api Ming Si kehilangan keberadaan Yesuan lagi, dan dia sangat marah sehingga dia meraung. Pada saat ini, efek dari tidak menghancurkan jiwa perang akan segera berlalu. Selama efek dari jiwa yang tak terkalahkan hilang, maka ini sulit untuk dilawan. Namun, Raja Singa Api ini juga telah menderita banyak luka. Dengan tindakannya, lukanya akan menjadi semakin parah dan efektivitas tempurnya akan menjadi semakin lemah. Untuk lencana platinum, bagaimana dengan 10 hari dan 10 malam? Namun, 10 hari dan 10 malam tidak mungkin. Yesuan memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, singa api itu akan mati di tangannya. Meskipun cara bertarungnya agak kelas 3, tetapi dalam pertempuran antara hidup dan mati, kemampuan untuk saling membunuh, tidak peduli trik jahat apa yang digunakan untuk mengatakannya. Waktu berlalu sedikit. Bagaimanapun, binatang surgawi tidak dapat mencapai puncak rantai makanan. Mereka tidak akan marah, dan mereka tidak dapat menggunakan ramuan obat. Bagaimanapun, mereka akan diinjak-injak di bawah kaki yang kuat. Meskipun durasi jiwa yang tak terkalahkan telah berlalu, tetapi setelah 10 menit, cedera Raja Singa Api telah meningkat banyak, dan kekuatan tempur hanya 8 di periode puncak. Dalam 10 menit ini, Kaisar Hantu dan Megatron tidak dapat melukainya, tetapi setelah 10 menit, Kaisar Hantu dan Megatron dapat melakukannya. 5 menit kemudian, kekuatan tempur Raja Singa Api turun lagi sebesar 10%. 2 menit kemudian, kekuatan tempur Raja Singa Api turun menjadi 60%. Sekarang, Kaisar Hantu dan Megatron telah mampu menghadapinya. Berdiri di sudut Yesuan melihat pertempuran, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit miring ke atas. Tampaknya setelah beberapa saat, api Ming Si Wang ini akan kentut. Pada saat ini, seluruh ruang penilaian telah menyalakan api. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir itu akan dicabik-cabik atau dibakar menjadi abu oleh Raja Singa Api, tetapi jiwa Yesuan tidak mati. Itu jatuh. Tentu saja, jika tidak ada batasan untuk pertempuran ini, jika pohon itu bisa bermain, api Raja Singa mungkin tidak akan bertahan selama 5 menit. Hei, Singa Ming Api ini meraung lagi, dan suaranya bergema di udara. Pada saat ini, itu bukan lagi kecemerlangan periode puncak, tampilan yang sekarat. Sungguh memalukan menjadi raja dari sekelompok orang yang telah dibunuh dengan metode kelas 3 ini. Segera, Singa Api ini terluka parah dan tidak bisa lagi berdiri. Kemudian, Kaisar Hantu menukik langsung dari udara, dan sebilah pedang menusuk dari mata Raja Singa Api dan menusuk kepalanya. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah sistem meminta suara, dan nilai pembunuhan Yesuan dan peningkatan elegi jiwa telah meningkat pesat. Jiwa tidak dihancurkan oleh 9 surga,
tetapi tidak begitu baik untuk dihadapi. Yesuan bahkan jika memiliki pencegahan unicorn tidak dapat melukainya, hanya dapat menggunakan metode ini untuk menang. Setelah kematian Raja Singa Api, seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba muncul di udara. Sebelum Yesuan melihat lencana perunggu pada ksatria biasa di luar, tetapi lelaki tua di depannya adalah lencana platinum. Ksatria platinum, orang tua di depannya sebenarnya adalah seorang ksatria platinum. Yesuan terkejut, dan hati berkata, ada palung emas besar, itu adalah ksatria platinum. Di ksatria glazier, divisi besar adalah ksatria cadangan dan ksatria biasa. Ksatria biasa juga memiliki tingkatan, yang dibagi menurut lencana, ksatria perunggu, ksatria perak, ksatria emas, ksatria platinum. Platinum Knight, atas nama orang tua ini, dapat memiliki lebih dari 6 tantangan alam. Terlalu mengerikan, anak muda, jangan heran, ada banyak Platinum Knights sepertiku di Glacier Knights. Aku bahkan tidak bisa masuk ke 30 besar. Orang tua itu tersenyum dan kemudian jatuh ke tanah. Yesuan sangat kesal, karena celah di alam, dia tidak bisa melihat apa yang orang tua itu. 7 surga, 8 surga, atau langit 9, bagaimanapun, kekuatannya pasti akan menghancurkan 18.000 jalannya. Aku telah melihat senior. Yesuan buru-buru memeluk tinjunya dan menyapa. Permisi, orang tua itu melambaikan tangan dan berkata, kamu berada dalam pertempuran ini, aku melihatnya di matamu. Meskipun kamu menggunakan taktik konsumsi untuk membunuh singa api, aku tahu kamu harus memiliki kartu yang tidak digunakan, kan? Ya, Yesuan mengangguk kembali, dia memang memiliki kartu Hulk, yaitu badai pedang, tetapi badai pedang ini memiliki waktu pendinginan 3 hari, tidak ada yang harus dilakukan atau tidak digunakan. Dalam misteri penilaian ini, apa yang dapat kamu gunakan, artinya dapat digunakan, tidak akan melanggar aturan. Karena kamu dapat mengalahkan singa penjernih api yang hidup di dalam jiwa, maka itu berarti penilaian platinummu telah berhasil. Setelah lelaki tua itu selesai, dia mengeluarkan lencana platinum langsung dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Yesuan. Lencana platinum ini belum tentu tersedia bagi siapapun di milenium. Aku juga bangkit setelah menjadi ksatria emas. Yesuan mengambil lencana platinum dan sedikit bersemangat. Aku tidak tahu hadiah seperti apa yang akan diberikan setelah penilaian platinum berlalu. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak, tetapi setidaknya biarkan dia naik pangkat. Lencana platinum ini, kamu dapat membawa darah untuk mengenali Tuhan ke dalam tubuh, sehingga kamu dapat mengidentifikasi identitas ksatria lain, tetapi juga dapat menyampaikan suara kepada ksatria-ksatriamu. Jika kamu dalam bahaya, ksatria-ksatria dapat langsung menemukannya. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, dia dapat menerobos udara untuk menyelamatkanmu. Orang tua itu berkata kepada Yesuan sambil tersenyum.